Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 15. Judul buku Bunga Rampai Ceramah Dhamma Retret Intensif Meditasi Satipatthana oleh Sayadaw U. Zatila di ISMC Bakom Indonesia 1 Maret sampai 7 April 2020. Penerjemah Bahasa Indonesia Sayalei Wajira Nyani. Penyunting Bahasa Indonesia Pyong Tet Mui. Perancang sampul dan foto sampul Tim Yasati. Cetakan pertama Oktober 2022. Hak cipta Copyright 2022 Yayasan Satipatthana Indonesia Yasati. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia. Layanan pembaca Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Jakarta, Jalan Nusaraya, Blok AA1, Nomor 1, Citra 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat, Indonesia. Indonesia Satipatthana Meditation Center ISMC Bakom, Dusun Baru Limus, Kampung Bakom, Kelurahan Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Puncak, Jawa Barat, Indonesia. Buku ini tidak diperjualbelikan untuk dipersembahkan sebagai dana dhamma dari meditator dan umat Yasati dalam maupun luar negeri. Pada video part 15 ini, saya akan membacakan bagian atau bab 15 dari buku ini, yaitu pengamatan dhamma terhadap 6 landasan bagian pertama. Baiklah, kita mulai. Pada malam hari ini, Sayadaw akan berceramah tentang Dhamma Nupassana Ayatana Paba, yaitu pengamatan dhamma terhadap 6 landasan. Para bhikkhu yogi melakukan pengamatan pada dhamma sebagai 6 landasan dasar. Sekarang, bagaimana cara melakukan pengamatan dhamma pada 6 landasan ini? Di sini, para bhikkhu mengetahui memiliki mata, rupa atau bentuk. Karena 2 landasan inilah, Anda memiliki kilesa. Ketika Anda mengetahui, sebelumnya Anda tidak memiliki kilesa, dan ketika Anda memilikinya, Anda mengetahuinya. Setelah ada, Anda memahaminya, sehingga kilesa ini bisa disingkirkan. Setelah kilesa ini disingkirkan, ia tidak akan muncul lagi. Kemarin, Sayadaw telah menjelaskan tentang bagaimana melakukan pengamatan pada 5 khandha. Sekarang, beliau akan melanjutkan tentang 6 ayatana. Cara pengamatannya sama dengan pada 5 khandha. Seperti Buddha menjelaskan ketika melakukan pengamatan terhadap 5 khandha. Hari ini akan dijelaskan bagaimana melakukan pengamatan terhadap 6 landasan internal dan eksternal secara rinci. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap 5 khandha, Anda memahaminya. Tidak hanya 5 khandha saja, tetapi Anda juga mempunyai mata. Ketika Anda sudah sampai tataran bangga nyana, Anda akan mengetahui karena adanya mata. Anda melihat bentuk-bentuk sebagai objeknya. Ketika Anda melihat, di sana mungkin ada lobha kilesa, dosa kilesa, moha kilesa, ataupun mana. Ini tidak dikatakan secara rinci, tetapi disebut sebagai samyojana. Ketika Anda melihat bentuk, akan muncul lobha kilesa, dosa kilesa, moha kilesa, mana, uddhaca, kungkuca, wicikica. Kilesa ini bisa terjadi kapan saja. Ketika mereka ada, Anda mengetahuinya. Dan Anda mengetahui bahwa sebelumnya tidak ada kilesa itu. Misalnya,
Ketika Anda melihat sesuatu secara tenang, kemudian Anda ingin berbicara dengan seseorang, lalu Anda mulai berbicara dengannya. Apabila di dalam pembicaraan itu timbul ketidaksepahaman, Anda bisa marah, tidak senang, atau bersedih. Anda berbicara dengan seseorang, kemudian apa yang dikatakannya tidak Anda setujui. Sebelumnya tidak ada kemarahan dalam diri Anda, tetapi setelah ada pembicaraan itu muncul kemarahan dan Anda melihatnya. Selanjutnya, tentang lobha kilesa. Sebelum Anda melihat makanan, tidak ada lobha kilesa di sana. Kemudian Anda melihat makanan, Anda mempunyai kilesa. Atau ketika Anda melihat Facebook, televisi, atau bioskop. Sebelumnya tidak ada kilesa. Tetapi ketika Anda membuka Facebook, ada sesuatu yang mungkin Anda sukai. Di sana ada iklan misalnya tentang permata, rumah, mobil, atau makanan, uang, atau tentang seseorang. Ketika Anda menyukai, muncul lobha. Anda ingin membelinya. Oleh karenanya, Anda berusaha menabung uang. Jika Anda tidak menyukainya, akan muncul kemarahan. Mungkin Anda tidak mau melihatnya lagi. Jadi, di setiap saat, begitu mata ini melihat sesuatu, misalnya melalui televisi, bioskop, orang, atau makanan, kilesa ini bisa muncul. Pada saat Anda memiliki perhatian murni, Anda bisa mengetahui adanya kilesa itu. Kemudian, Anda melakukan pengamatan sehingga kilesa ini menyingkir. Apabila Anda betul-betul memahami bagaimana cara melakukan pengamatan, kilesa ini tidak akan muncul lagi. Praktek meditasi ini sangatlah membantu. Jika Anda tahu cara bagaimana melakukan pengamatan, dari penglihatan itu, kemudian Anda melakukan pengamatan terhadap kilesa, sehingga mereka tidak muncul lagi. Ketika Anda melihat, hanya sebagai melihat saja, sudah, semuanya selesai. Tidak akan ada lobha, dosa, moha, dan mana. Tetapi ketika Anda tidak mengetahuinya, kilesa ini akan muncul dan muncul lagi. Dan Anda mengalami penderitaan dari melihat tadi. Banyak sekali objek yang bisa dilihat. Mungkin nafsu keinginan terhadap makanan, baju, rumah, permata. Mereka kemudian menimbulkan banyak penderitaan. Ini karena Anda tidak mengetahui adanya kilesa. Anda sama sekali tidak punya gagasan apakah kilesa itu. Ketika Anda tidak memiliki perhatian murni dan Anda tidak tahu bagaimana cara melakukan pengamatan, akan muncul banyak sekali kilesa melalui penglihatan Anda. Ketika Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan, maka Anda hanya akan mengamati saja. Sebelumnya, Anda tidak mempunyai kilesa. Sekarang ada kilesa dalam diri Anda. Ketika misalnya Anda melihat seseorang bergerak, Anda tahu. Kemudian Anda berusaha untuk menghindarinya. Mereka yang memiliki perhatian murni tidak mau melihat hal-hal yang tidak penting. Sedangkan bagi orang kebanyakan, mereka ingin melihat ke sana kemari. Mereka tidak bisa menghentikan nafsu keinginan indrawinya, seperti melihat orang menari, dan ini tidak akan ada akhirnya karena sangat menarik. Mereka tidak ada gagasan tentang kilesa. Mereka tidak tahu ada banyak kilesa. Kemudian, mereka juga mengatakan, kemudian mereka juga mengadakan perdebatan. Seperti dijelaskan hari ini, ketika Anda melihat, janganlah melihat yang tidak perlu. Anda melihat hanya apa yang perlu dilihat saja. Dan itu juga harus dengan perhatian murni.
sehingga tidak muncul kilesa? Para yogi mengetahui adanya telinga, dan suara akan memunculkan kilesa yang sebelumnya tidak ada. Tetapi ketika muncul kilesa, Anda mengetahuinya. Dan ketika mereka telah lenyap, Anda mengetahuinya. Pada waktu mereka tidak kembali lagi, Anda juga mengetahuinya. Di setiap hari, Anda mendengarkan banyak jenis suara, dari suara hewan, orang berbicara, berdoa. Anda mendengar suara. Jika Anda tidak bisa melakukan pengamatan, suara itu bisa menjadi gangguan untuk Anda, akan memunculkan ketidaksukaan. Anda akan mulai merasa terganggu, mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian, untuk suara-suara yang Anda sukai, mungkin akan timbul ketakutan. Jika seseorang itu mematikan sumber suara tadi, karena Anda menyukai musik atau suara itu. Di sana muncul lobha kilesa, sehingga Anda membelanjakan banyak uang agar bisa mendengarkan musik itu. Tetapi, jika Anda mendengarkan musik yang tidak Anda sukai, akan muncul rasa marah dan ketidaksukaan dalam diri Anda. Akan muncul lobha, dosa, dan moha kilesa hanya dari pendengaran saja. Setiap hari, kita mendengarkan banyak sekali suara. Apabila Anda tidak bisa melakukan pengamatan, akan memunculkan kilesa. Bahkan untuk musik yang sudah bertahun-tahun yang lalu yang Anda dengar dan Anda sukai, karena kemelekatan, ia akan tetap muncul dalam pendengaran Anda. Demikian juga, Anda mungkin melihat bioskop bertahun-tahun yang lalu. Anda melihat, karena Anda melekat, maka mereka itu tetap berada di mata Anda. Bisa juga terjadi, misalnya, ada orang yang memaki Anda, atau seseorang berbicara tidak baik pada Anda. Kemudian Anda marah. Ini melekat pada kesan Anda. Demikian juga, jika ada seseorang yang berbicara menyenangkan kepada Anda ingin mendengarkannya lebih lanjut. Anda ingin menemui orang itu, karena Anda menyukai orang itu berbicara yang menyenangkan. Anda bahkan bersedia membelanjakan banyak uang untuk bisa menjumpainya lagi untuk mendengarkan pembicaraannya. Banyak orang yang tidak peduli terhadap munculnya lobha, dosa, dan moha kilesa ini. Beberapa karena tidak tahu. Mereka tidak tahu sesungguhnya hal itu menimbulkan banyak penderitaan. Kilesa itu menimbulkan banyak penderitaan. Kadang-kadang Anda mengetahui bahwa seseorang akan berbicara baik. Kadang-kadang Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakan alat pendengaran ini, sehingga memunculkan banyak lobha, dosa, dan moha kilesa. Buddha mengatakan, kalau Anda memiliki perhatian murni yang baik, konsentrasi yang baik, jika ada suara yang tidak menyenangkan, Anda mengetahuinya, kemudian Anda melakukan pengamatan, sehingga kesadaran Anda tidak punya waktu untuk memunculkan lobha kilesa ataupun dosa kilesa. Ketika seseorang berbicara baik, Anda juga bisa melakukan pengamatan, sehingga tidak muncul lobha kilesa dan dosa kilesa. Karena pikiran itu berjalan sangat cepat. Kalau Anda tidak bisa menangkapnya, apabila Anda menyukainya, Anda akan melekat. Jika Anda tidak menyukainya, Anda akan menolak. Terhadap suara ataupun penglihatan, kadang-kadang ada yang menyukai atau tidak menyukainya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak mempunyai perhatian murni. Ini bisa menyebabkan munculnya lobha, dosa, dan moha kilesa. Ketika Anda memiliki perhatian murni, pada saat Anda mendengar suara,
Anda kemudian melakukan pengamatan, dan semuanya akan berakhir. Tetapi, jika Anda tidak bisa melakukan pengamatan, Anda akan menerimanya untuk beberapa saat. Kemudian, sesudah Anda menyadari, Anda melakukan pengamatan, sehingga mereka berakhir. Jadi, perhatian murni ini sangatlah membantu untuk membangun kedamaian. Ketika Anda tidak memiliki perhatian murni, pada saat Anda melihat atau mendengar suatu objek, bisa memunculkan loba, dosa, dan moha. Bisa memunculkan banyak sekali nafsu keinginan indrawi. Dari mendengar, orang mendengarkan musik karena ada kemelekatan padanya. Ia bisa membelanjakan banyak uang untuk menghadiri konser, pergi ke teater. Ini karena mereka merasa berbahagia dengan mendengarkan. Bisa juga dari melihat, sehingga mereka rela berkorban uang. Padahal, penderitaan ditimbulkan dari penglihatan dan pendengaran tadi. Yogi yang bisa melakukan pengamatan, maka ia akan mendapatkan kemajuan dalam meditasinya, dan ia akan lebih menghargai lagi pada ajaran Buddha. Sebelumnya, Anda tidak melakukan pengamatan, sehingga suara atau pendengaran itu bisa menimbulkan gangguan pada diri Anda. Begitu Anda bisa melakukan pengamatan, maka tidak ada lagi loba, dosa, dan moha. Ini bisa terjadi karena Anda mampu melakukan pengamatan. Misalnya, mendengar lagu yang indah, Anda hanya melakukan pengamatan saja. Jadi tidak menimbulkan loba, dosa, dan moha. Andai pun muncul loba, dosa, dan moha, Anda bisa melakukan pengamatan dan kemelekatan Anda bisa berakhir. Anda melakukan pengamatan terhadap suara secara internal dan eksternal pada saat Anda memiliki perhatian murni, dan ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Para yogi mengerti memiliki hidung dan ada bebauan. Karena adanya hidung, maka bisa mencium. Sebelumnya tidak ada bebauan tertentu. Sekarang ada bebauan tertentu dan Anda mengetahuinya. Ketika mereka lenyap, Anda juga mengetahuinya. Pada saat mereka tidak datang kembali, Anda juga mengetahuinya. Di setiap hari, kita mencium berbagai bau yang sedap dan bau yang busuk. Ini menimbulkan berbagai persoalan dan ada yang menimbulkan kemelekatan. Ada yang menimbulkan kebencian. Untuk bebauan yang busuk yang Anda tidak suka, bisa menimbulkan kemarahan atau ketidaksukaan. Tetapi, wewangian yang harum, Anda ingin memilikinya. Karena adanya hidung ini bisa memunculkan kilesa, memunculkan lobha, dosa, dan moha kilesa. Sayadaw menceritakan, Sayadaw pernah membaca satu artikel berbahasa Inggris. Di sana diceritakan bahwa ada satu maskapai penerbangan pada saat penumpang sudah masuk ke dalam pesawat, tetapi karena ada seorang penumpang yang merasa bahwa penumpang di sebelahnya berbau busuk, ia kemudian mengeluh dan menyatakan tidak mau terbang karena penumpang di sebelahnya berbau. Lalu, maskapai penerbangan itu meminta kepada penumpang yang berbau tidak sedap agar tidak terbang bersama mereka. Karena maskapai penerbangan itu mengatakan bahwa kenyamanan penumpang adalah hal yang mereka utamakan. Setelah itu, orang yang berbau busuk itu turun dan ia tidak bisa melakukan penerbangan karena bau badannya yang tidak sedap. Ini karena ada penumpang lain yang mengeluh. Sesungguhnya, orang tersebut tidak bisa melakukan pengamatan, sehingga membuatnya menjadi marah pada saat merasakan bau busuk tadi. Tetapi, apabila bau yang sedap, maka orang akan menyukainya. Sehingga banyak orang yang berusaha membuat bebauan yang sedap, yang wangi untuk menghasilkan uang.
Karena adanya lobha kilesa ini menimbulkan kemelekatan. Jika Anda mampu melakukan pengamatan terhadapnya, maka ini akan sangat membantu. Sayadaw menceritakan pada suatu saat beliau berada di Amerika Serikat, di Los Angeles. Pada waktu itu, ada umat yang mengundang Sayadaw untuk menerima dana makan siang. Pada saat itu, Sayadaw diundang ke restoran Chinese. Ini adalah untuk pertama kali bagi Sayadaw pergi ke restoran buffet, yaitu makan yang sudah tersaji, tinggal mengambil sendiri. Sayadaw berpikir, seandainya Sayadaw tidak bisa melakukan pengamatan, ini akan menimbulkan lobha kilesa yang sangat banyak. Tetapi karena Sayadaw mampu melakukan pengamatan, Sayadaw tidak melakukan hal itu. Pada saat itu, Sayadaw menerima piring dari umat yang mau berdana makan. Kemudian, umat itu mempersembahkan, menawarkan makanan ini, itu. Sayadaw mengatakan tidak, sudah cukup. Sayadaw hanya mengambil nasi goreng dan sedikit sayur. Umat yang mengundang, yang mau berdana, menjadi tidak berbahagia. Karena umat itu sesungguhnya berharap Sayadaw mau makan banyak. Tetapi karena Sayadaw tahu bagaimana cara melakukan pengamatan, semuanya menjadi lancar-lancar saja. Sayadaw hanya melakukan pengamatan saja. Bagi mereka yang tidak bisa melakukan pengamatan, mereka mungkin akan mengambil terlalu banyak, sehingga pada akhirnya tidak bisa menghabiskan makanan yang sudah diambil. Oleh karenanya, pihak restoran membuat peraturan, jika orang tidak bisa menghabiskan makanan yang sudah diambil, mereka harus membayar lebih. Ini bisa terjadi karena orang tadi tidak bisa melakukan pengendalian diri, sehingga mereka mengambil berlebihan dan tidak bisa menghabiskan makanan yang sudah diambilnya. Jadi, restoran-restoran membuat peraturan, mereka yang tidak bisa menghabiskan makanan yang sudah diambilnya harus melakukan pembayaran lebih. Kalau Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan terhadap apa yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda cium, ini akan sangat membantu. Jadi, pengamatan akan sangat membantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Demikianlah, telah selesai saya membacakan bab 15 atau bagian 15 dari buku ini, yaitu pengamatan dhamma terhadap 6 landasan bagian pertama. Pada video part selanjutnya, video part 16, saya akan melanjutkan membacakan bagian 2-nya dari pengamatan dhamma terhadap 6 landasan. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang